Akan tetapi, tepat saat indera spiritualnya menyentuh tepian istana hitam di lembah itu, niat membunuh yang dahsyat tiba-tiba menguncinya. Ada yang memata-matai, teriakan keras terdengar dari lembah, lalu beberapa aura kuat membubung ke langit dengan kecepatan luar biasa dan langsung menuju tempat persembunyian mereka. Oh tidak, kita ketahuan, wajah Chen Ping berubah, dan dia tiba-tiba menarik kembali pikirannya, menarik Humazi dan berlari, mundur cepat. Hampir pada saat mereka berangkat, beberapa cahaya iblis gelap menyambar lembah tempat mereka bersembunyi, menyebabkan batu-batu besar runtuh dan asap serta debu memenuhi udara. Tangkap mereka, berani memata-matai di luar lembah angin hitam, kau mencari kematian. Puluhan kultivator iblis menyerbu keluar dari lembah, dipimpin oleh seorang kultivator iblis tingkat 5 dari alam abadi bumi. Ia berwajah garang dan bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, menutup jarak antara dirinya dan mereka dalam sekejap mata. Chen Ping dan Humazi tak berani berhenti sejenak, mereka memacu kecepatan mereka hingga batas maksimal dan bergegas menuju kota pedang suci. Para pembudidaya iblis di belakang mereka mengejar mereka tanpa henti, menyerang mereka dengan segala jenis mantra ganas dan senjata tersembunyi, yang memaksa mereka ke dalam bahaya. Bau-bau ini cepat sekali, Humazi menghindar dan mengumpat, lalu berbalik dan melemparkan beberapa jimat, yang meledak menjadi semburan api dan sedikit menghentikan para pengejar. Chen Ping berkonsentrasi merasakan napas di belakangnya, terus-menerus menyesuaikan arahnya dan memanfaatkan medan untuk menghindari serangan. Diam-diam dia merasa beruntung karena tidak terburu-buru masuk, kalau tidak, dia akan terkepung dan tidak bisa melarikan diri. Mereka berdua berlari liar sepanjang jalan, mengandalkan keakraban mereka dengan arah kota pedang suci dan beberapa trik mengelak Chen Ping yang sangat lihai di saat-saat kritis. Mereka akhirnya bergegas masuk ke gerbang kota pedang suci dengan panik setelah membayar harga beberapa luka ringan. Para pembudidaya iblis itu mengejar hingga ke dekat gerbang kota, tetapi tampak takut dan tidak berani memasuki wilayah kota suci pedang. Mereka hanya bisa mengumpat beberapa kali di luar kota dan pergi dengan marah. Chen Ping dan Humazi bersandar di tembok kota, terengah-engah, tubuh mereka basah oleh keringat, dan wajah mereka masih menunjukkan sedikit ketakutan. Sial, aku hampir jatuh di sana. Humazi menyeka debu dari wajahnya dan berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Saat itu, sesosok yang familiar berjalan cepat, itu Ling Sui. Melihat kedua lelaki itu tampak menyedihkan, dia tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Saudara Chen, Guru Hu, bagaimana kalian bisa sampai ke kondisi seperti ini? Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi. Mendengar ini, ekspresi Ling Sui sedikit berubah. Senang kalian semua baik-baik saja. Ayo cepat ikut aku. Guru ingin bertemu denganmu. Keduanya mengikuti Ling Sui dan datang ke halaman Mo Chen lagi. Mo Chen sedang duduk di meja batu, menyesap teh. Melihat mereka masuk, ia meletakkan cangkir tehnya, melirik mereka, dan berkata ringan, sepertinya kalian pergi ke lembah angin hitam. Baik, senior. Chen Ping membungkuk dan berkata, hanya saja ada sesuatu yang salah dengan situasi di lembah angin hitam. Dia menceritakan kepada Mo Chen tentang penemuannya, termasuk bahwa aura para pembudidaya iblis berbeda dari istana Dao jahat, dan bahwa dia diburu setelah ditemukan. Setelah mendengarkan ini, Mo Chen mengangguk dan berkata, seperti yang diduga, lembah angin hitam tidak mungkin merupakan cabang dari istana jalan jahat. Mengapa? Tanya Chen Ping. Para kultivator iblis di lembah angin hitam berasal dari garis keturunan iblis darah. Metode kultivasi mereka mengandalkan menghisap darah kultivator lain untuk meningkatkan kultivasi mereka.
metode mereka kejam, tetapi sangat berbeda dengan pendekatan Aula Dao jahat yang berfokus pada pemurnian jiwa. Mo Chen menjelaskan, lagi pula, garis keturunan iblis darah itu kejam dan pendendam. Kau beruntung bisa lolos dari mereka. Jika kau benar-benar masuk, kau mungkin tidak akan pernah bisa keluar. Chen Ping dan Hu Mazi saling berpandangan, keduanya terkejut dan dipenuhi amarah. Jadi, kita tertipu oleh gedung informasi itu? Hu Mazi berkata dengan marah, 1 juta batu abadi ditukar dengan berita palsu. Mo Chen melirik mereka dan menghela napas. Aku sudah memperingatkan kalian sebelumnya bahwa informasi dari gedung informasi mungkin tidak dapat diandalkan, jadi kalian harus mencari tahu sendiri. Saya pikir karena saya melihat Anda tidak terbiasa dan saya ingin sekali mendapatkan informasi, saya sengaja menggunakan berita Black Wind Valley untuk menipu Anda dan menghasilkan uang kotor. Bagaimana ini bisa terjadi? Hu Mazi membanting meja dan berkata, ayo kita pergi dan selesaikan masalah ini dengan mereka sekarang juga dan minta mereka mengembalikan uang itu. Wajah Chen Ping juga dingin. 1 juta batu abadi memang masalah kecil, tapi ditipu seperti ini sungguh tak tertahankan baginya. Senior, kami akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, dia dan Hu Mazi berbalik dan bergegas menuju gedung informasi. Guru, haruskah aku pergi dan menghentikan kakak senior Chen? Ling Sui menatap Mo Chen dan bertanya. Tidak perlu, biarkan saja, setiap kegagalan membuatmu lebih bijaksana, kata Mo Chen. Tak lama kemudian, Chen Ping dan Hu Mazi kembali melangkah ke gedung informasi. Pelayan yang sebelumnya menerima mereka masih berdiri di aula, melihat Chen Ping dan Hu Mazi kembali. Raut wajah terkejut terpancar di wajahnya. Kemudian dia kembali tersenyum profesional dan berkata, kedua tamuku, apakah ada hal lain yang kalian butuhkan? Kembalikan uangnya. Chen Ping langsung ke intinya. Nadanya dingin, informasi yang kau berikan padaku salah. Lembah angin hitam sama sekali bukan cabang dari istana Dao jahat. Senyum pelayan itu memudar dan dia menggelengkan kepalanya. Tuan, menurut peraturan gedung informasi kami, setelah informasi terjual, tidak dapat dikembalikan. Aturan yang tidak masuk akal, Hu Mazi berteriak dengan marah. Kalian menjual berita palsu dan menipu orang, dan kalian masih tidak mau mengembalikan uangnya. Percaya atau tidak, saya akan merobohkan gedung kumuh kalian. Pelayan itu tampak tidak takut pada para kader dan berkata dengan nada tegas, Tuan, hargai diri Anda, gedung informasi kami telah berdiri di kota Jianseng selama bertahun-tahun dan memiliki aturannya sendiri. Kami hanya bertanggung jawab untuk menyediakan informasi. Informasi itu sendiri tidak benar atau salah. Itu adalah kesalahan penilaian Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa menyalahkan kami? Tidak ada kemungkinan untuk mengembalikan uang. Kau, Hu Mazi sangat marah hingga hendak menyerang, namun ditahan oleh Chen Ping. Chen Ping menatap pelayan itu. Tatapannya sedingin es. Ia tahu jika ia bertindak di sini, ia tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Gedung informasi pasti punya dukungan untuk berani bertindak seperti ini. Bukankah kamu bilang kalau pesannya salah, uangnya akan dikembalikan sepenuhnya? Tanya Chen Ping. Apa aku bilang begitu? Aku tidak ingat. Coba tanya-tanya dan cari tahu kapan gedung informasi kami pernah mengembalikan uang. Kata pembantu itu dengan sombong. Bow, kamu menyangkalnya meskipun kamu mengatakannya. Hu Mazi sangat marah. Mata Chen Ping sedikit menyipit, dan dia sangat marah pada pelayan di depannya. Apakah kamu akan mundur atau tidak? Tanya Chen Ping dengan dingin. Jangan mundur, kata pelayan itu. Tuan Hu, bunuh dia, kata Chen Ping kepada Hu Mazi. Ketika Hu Mazi mendengar ini, dia menerkam pembantu itu bagaikan harimau lapar. Pembantu itu mencoba melawan, tetapi ditahan oleh Chen Ping.
Pelayan ini baru berada di tingkat keempat alam abadi duniawi. Chen Ping dan Hu Mazi mengejutkannya dan membuatnya tak bisa bergerak. Hu Mazi meniduri pembantunya dengan gila-gilaan. Orang-orang yang lewat berhenti dan hanya bisa mendengar jeritan pembantu itu, tetapi tidak dapat melihat apapun. Hanya dalam waktu 10 menit, pembantu itu terdiam. Dia dibunuh oleh Hu Mazi. Di dalam gedung informasi, tubuh pelayan itu jatuh lemas ke tanah. Darah perlahan merembes keluar dari bawahnya, menodai lantai halus menjadi merah. Para pendeta yang tadinya berdiri menonton, tiba-tiba menjadi gempar. Suara napas orang-orang terdengar silih berganti. Gila, beraninya mereka membunuh orang di sini. Itu orang-orang dari gedung informasi? Apa kedua orang ini mau mati? Lihat. Penjaga dari gedung informasi ada di sini. Setelah beberapa teriakan marah, sekelompok orang dengan cepat berjalan keluar dari dalam gedung informasi. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berjubah brokat dengan wajah persegi. Tetapi saat ini wajahnya pucat pasi dan matanya sedingin es. Ia menatap mayat di tanah, lalu tiba-tiba menoleh ke arah Chen Ping dan Hu Mazi. Aura yang kuat terpancar darinya, menekan udara di sekitarnya begitu kuat hingga seolah membeku. Di belakangnya, lebih dari 10 penjaga dengan aura tenang. Semuanya berwajah tidak ramah dan memegang berbagai senjata, langsung mengepung Chen Ping dan Hu Mazi, membentuk pengepungan yang ketat. Betapa beraninya, pria parubaya itu menggertakkan giginya. Suaranya dipenuhi amarah yang tertahan. Beraninya kau membunuh di siang bolong di gedung informasiku. Apa kau pikir gedung informasiku hanya untuk pamer? Hu Mazi baru saja dibutakan amarah, tetapi setelah tenang, ia menatap para penjaga di sekitarnya, yang mengawasinya dengan saksama, dan pria parubaya itu dengan sikap yang mengesankan. Ia merasa sedikit takut. Tetapi tetap teguh pada kata-katanya, dia pantas mati. Siapa yang menyuruhmu, gedung informasi, untuk menjual berita palsu? Beraninya kau menyangkalnya. Menjual berita palsu? Pria parubaya itu mencibir, tatapannya menyapu tubuh pelayan di tanah, lalu menatap Chen Ping. Aturan gedung informasi kami selalu menandai harga dengan jelas dan bersikap adil kepada semua orang. Kalianlah yang membunuh orang tanpa bicara sepatah kata pun. Kalau kalian tidak memberiku penjelasan hari ini, kalian tidak akan pernah meninggalkan gedung informasi ini. Chen Ping melangkah maju, berdiri di depan Hu Mazi. Ia menatap pria parubaya itu dengan tenang dan berkata perlahan, "Penjelasan, kami memang bisa memberimu penjelasan. Kami menghabiskan 1 juta batu abadi dari Anda untuk membeli informasi tentang cabang Balai Jalan Jahat, tetapi orang-orang Anda menunjuk ke lembah angin hitam dan mengklaim bahwa itu adalah cabang Balai Jalan Jahat. Tapi sebenarnya, lembah angin hitam adalah wilayah garis keturunan iblis darah dan tidak ada hubungannya dengan istana Jalan Jahat. Kami pergi untuk menyelidiki dan hampir kehilangan nyawa di tangan iblis darah. Kami kembali untuk berdebat dan menuntut pengembalian batu-batu abadi. Tetapi pelayanmu tidak hanya menolak mengakuinya, tetapi juga arogan dan membuat berbagai macam alasan. Apakah ini salah kami?" Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di seluruh aula, dan para biksu yang mengawasi di sekitarnya dapat mendengarnya dengan jelas. Banyak dari mereka menatap pria parubaya itu dengan sedikit keanehan di mata mereka. Wajah pria parubaya itu sedikit berubah. Ia jelas tidak menyangka alasannya seperti ini. Tetapi ia tetap bersikeras. "Omong kosong, informasi yang diberikan oleh gedung informasi saya sudah diverifikasi. Bagaimana mungkin itu salah? Kalian pasti salah menilai. Salah menargetkan lembah angin hitam. Sekarang kalian ingin menyalahkan kami, bahkan sampai melakukan pembunuhan. Ini benar-benar keterlaluan." Salah pikiran? Tatapan Chen Ping berubah dingin. Waktu itu,
Orang-orangmu bersumpah bahwa informasi itu benar-benar andal dan jika ada kesalahan, pengembalian uang penuh akan diberikan. Sekarang setelah terjadi kesalahan, mereka bukan hanya tidak mengembalikan uangnya, mereka bahkan mengingkarinya. Apakah ini aturan gedung informasimu? Berhentilah membingungkan publik di sini. Pria parubaya itu berkata dengan tegas. Membunuh seseorang berarti membayar dengan nyawamu. Ini wajar, apapun alasanmu. Jika kau membunuh seseorang dari gedung informasiku, kau harus membayar harganya. Katakan padaku, siapa kau? Beraninya kau membuat masalah di gedung informasiku? Apa kau tidak punya murid senior di belakangmu untuk mendisiplinkanmu? Dia jelas ingin tahu asal-usul Chen Ping dan dua orang lainnya. Jika mereka target yang mudah, dia pasti akan mencoba mencari mereka hari ini. Jika mereka punya latar belakang, dia juga akan mempertimbangkannya dengan saksama. Chen Ping berkata dengan tenang, saya adalah murid Sekte Pedang, Chen Ping. Sekte Pedang, pria parubaya itu sedikit mengernyit. Sekte Pedang memang cukup terkenal di kota Pedang Suci, tetapi tampaknya itu tidak cukup membuatnya takut. Ia mendengus dingin. Memangnya kenapa kalau mereka murid Sekte Pedang di kota Pedang Suci, bukan giliran Sekte Pedang yang mengamuk? Humazi tak kuasa menahan diri untuk berkata, kau tahu apa, Chen Ping bukan murid Sekte Pedang biasa. Pria parubaya itu mengabaikan Humazi dan hanya menatap Chen Ping. Beraninya seorang murid Sekte Pedang begitu lancang. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kau tidak akan tahu tempatmu. Secerca ketidakberdayaan melintas di mata Chen Ping. Ia tak menyangka gelar Sekte Pedang tak akan berguna. Tetapi ketika dia melihat pihak lain hendak mengambil tindakan, Chen Ping tidak ingin menjadi musuh gedung informasi. Tetapi segera, Chen Ping memikirkan seseorang dalam benaknya. Itu Zhao Tianyi yang saya temui di gerbang kota. Orang ini berkata jika aku punya masalah, aku bisa datang kepadanya dan dia akan menjadi kakak laki-lakiku. Bukankah sekarang saat yang tepat untuk menggunakan nama Zhao Tian? Kemudian, Chen Ping perlahan mengucapkan sebuah nama, Zhao Tianyi. Apakah kamu mengenalnya? Zhao Tianyi, ketika lelaki parubaya itu mendengar nama itu, raut wajahnya tiba-tiba berubah, dan sekilas ketakutan terpancar di matanya. Zhao Tianyi adalah seorang pembuat onar terkenal di kota Jianseng dan sekitarnya. Berbekal fakta bahwa ayahnya adalah penguasa Yucheng, ia bertindak arogan dan mendominasi, kekuatannya juga cukup mengesankan. Dan pasukan biasa tidak berani memprovokasinya. Melihat perubahan ekspresi pria parubaya itu, Chen Ping mengerti dan melanjutkan, Zhao Tianyi dan aku bersaudara. Menurutmu, apa yang akan dia lakukan jika dia tahu aku disakiti olehmu? Wajah pria parubaya itu muram dan ragu. Ia memang sedikit takut pada Zhao Tianyi. Tetapi gedung informasi telah beroperasi di kota Jianseng selama bertahun-tahun dan memiliki pendukung. Jika ia membiarkan Chen Ping pergi seperti ini, bukankah ia akan ditertawakan jika berita itu tersebar? Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan keras kepala, kalaupun kau kenal Zhao Tianyi, terus kenapa? Ini kota suci pedang, bukan wilayah ayahnya. Membunuh seseorang berarti membayar dengan nyawa. Dan berutang berarti membayar utang. Kau membunuh seseorang, jadi kau harus tetap tinggal, kau bisa selamatkan nyawamu, atau kau bayar batu abadi yang cukup sebagai kompensasi. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi. Dia jelas tidak ingin terlalu menyinggung Zhao Tianyi, atau menyelamatkan mukanya, jadi dia meminta kompensasi. Chen Ping menatapnya dan berkata perlahan, saya ulangi. Saya adik Zhao Tianyi, jika kamu bijaksana hari ini, kembalikan 1 juta batu abadi itu dan minta maaf. Mungkin masalah ini bisa dihentikan. Kalau tidak, saat kakak tertua saya datang, apalagi ganti rugi, saya khawatir Anda tidak akan bisa menyelamatkan gedung informasi ini.
dia pemarah dan mungkin akan benar-benar merobohkan gedung Anda yang rusak itu. Kau berani mengancamku? Pria parubaya itu marah mendengar kata-kata Chen Ping. Ia merasa Chen Ping memanfaatkan Zhao Tianyi untuk menakut-nakutinya. Jika ia benar-benar takut, bukankah ia akan terlihat terlalu pengecut? Dia tertawa terbahak-bahak. Zhao Tianyi, dia bukan siapa-siapa. Apa kau benar-benar berpikir gedung informasiku ditaklukkan? Belum lagi dia tidak datang. Kalaupun datang, kau tidak akan mudah hari ini. Begitu ia selesai berbicara, sebuah suara arogan terdengar dari luar gedung informasi. Siapa bilang aku bukan siapa-siapa? Bela aku. Sebelum ia selesai berbicara, sesosok tubuh menyerbu seperti badai. Itu adalah Zhao Tianyi. Dia diikuti oleh beberapa pengikut, yang semuanya tampak agresif. Zhao Tianyi langsung melihat Chen Ping dan Hu Mazi yang terkepung, lalu melihat mayat-mayat di tanah. Ia tersenyum dingin. Apa urusanku waktu itu? Aku hanya membunuh pelayan kecilmu. Beraninya kau, dari gedung informasi, mengganggu saudara-saudaraku. Zhao Tianyi langsung menghampiri Chen Ping dan menepuk pundaknya. Adik kecil, kamu baik-baik saja. Kalau ada yang berani mengganggumu, aku akan menghajarnya. Ketika pria parubaya itu melihat Zhao Tianyi benar-benar datang, wajahnya langsung memucat, kesombongannya lenyap, ia tergagap. Zhao, Tuan Muda Zhao, kenapa? Kenapa kau di sini? Zhao Tianyi meliriknya sekilas. Kalau aku tidak datang, adikku akan diganggu sampai mati olehmu. Bao, bukankah kau baru saja bilang aku bukan siapa-siapa? Pria parubaya itu segera menggelengkan kepala dan melambaikan tangannya. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Tuan Zhao, Anda salah dengar. Bagaimana mungkin saya berani mengatakan itu kepada Anda? Omong kosong, teriak seorang antek di belakang Zhao Tianyi. Kami mendengarnya dengan jelas di luar tadi. Kaulah, orang tua, yang mengatakannya. Zhao Tianyi melangkah maju dan menatap tajam pria parubaya itu. Berani melakukannya tapi tidak bertanggung jawab. Kurasa kau tidak akan mampu bertahan di gedung informasi ini. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba bertindak secepat kilat dan menamparkan dada pria parubaya itu dengan satu telapak tangannya. Pria parubaya itu tak sempat bereaksi. Terdengar bunyi gedebuk pelan, dan ia terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam dinding dengan keras dan menyemburkan darah. Jelas sekali ia sudah mati. Para penjaga di gedung informasi di sekitar begitu ketakutan hingga raut wajah mereka berubah drastis. Mereka ingin maju, tetapi mereka terintimidasi oleh aura Zhao Tianyi dan tidak berani bergerak. Zhao Tianyi bertepuk tangan dan berkata dengan angkuh, siapa lagi yang tidak yakin, berani menyentuh adikku? Inilah akhirnya, hari ini aku akan merobohkan bangunan rusak ini dan melihat siapa yang berani menjadi buta. Chen Ping terkejut melihat Zhao Tianyi begitu sombong. Pria ini bahkan lebih sombong daripada dirinya sendiri. Mulailah. Zhao Tian melambaikan tangannya dan hendak memanggil pengikutnya untuk mulai menghancurkan bangunan itu. Pada saat ini, sebuah suara menyeramkan terdengar dari dalam gedung informasi. Sombong sekali, beraninya kau bertindak sembrono di gedung informasiku? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak ada? Saat suara itu terdengar, seorang wanita gemuk perlahan berjalan keluar. Dia gemuk. Wajahnya penuh lemak dan fitur wajahnya yang rapat membuatnya terlihat sangat jelek. Sekilas pandang saja sudah membuat orang ingin mengalihkan pandangan. Namun aura yang terpancar darinya sangatlah kuat, dan sudah jelas bahwa dia berada di alam abadi duniawi tingkat ketujuh. Zhao Tianyi mengangkat alisnya ketika melihat wanita ini. Siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan kakek Zhao. Wanita gemuk itu mencibir. Aku pemilik gedung informasi ini, yang dikenal sebagai Nyonya Gemuk, Zhao Tianyi. Ayahmu adalah wali kota Yucheng,
tapi kau berani bertindak begitu lancang di kota suci pedangku. Apa kau benar-benar berpikir tak seorang pun bisa menghentikanmu?" Zhao Tianyi berkata dengan nada menghina, "Bau jelek, beraninya kau berteriak di sini. Ayahku kan penguasa kota. Beraninya kau menyentuhku. Percaya atau tidak, ayahku akan memimpin pasukan untuk meratakan bangunan kumuhmu ini." "Tuan kota," sedikit sarkasme terpancar di mata wanita gemuk itu. "Di mataku, tidak ada penguasa kota yang baik. Bahkan jika ayahmu datang, aku akan menghajarnya." Begitu dia selesai berbicara, wanita gemuk itu bergerak. Meskipun gemuk, kecepatannya tidak lambat. Ia bergegas menuju Zhao Tianyi seperti bola daging. Wajah Zhao Tianyi berubah, dan dia segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melawan. Tetapi, kultivasinya hanya pada tingkat kelima alam abadi duniawi, yang jauh lebih rendah daripada wanita gemuk itu, dan dia sama sekali tidak sebanding. Hanya terdengar sedikit suara bang-bang-bang yang teredam, dan Zhao Tianyi mundur berkali-kali, dipukul terus-menerus dan menjerit kesakitan. Setelah beberapa gerakan, ia ditendang di dada oleh perempuan gemuk itu, terpental mundur, dan jatuh tersungkur ke tanah, memuntahkan darah dan sekarat. Jelas ia dipukuli hingga setengah mati. Wanita gemuk itu menghampirinya, mengangkatnya seperti ayam, dan melemparkannya keluar dari gedung informasi. Ia berkata dengan dingin, "Kembalilah dan beritahu ayahmu bahwa jika kau berani membuat masalah lain kali, itu tidak akan semudah itu." Setelah berurusan dengan Zhao Tianyi, wanita gemuk itu berbalik dan menatap Chen Ping dan Hu Mazi bagai ular berbisa. Ia berkata dengan sinis, "Kita sudah berurusan dengan satu orang bodoh. Sekarang giliranmu. Kau membunuh seseorang dari gedung informasiku, dan kau masih ingin orang lain membantumu. Naif sekali." Hu Mazi begitu ketakutan hingga kakinya lemas. Wanita gemuk itu terlalu kuat. Bahkan Zhao Tianyi pun mudah terluka parah. Mereka berdua mungkin bukan tandingannya. Namun Chen Ping tetap tenang, menggenggam pedang erat-erat di tangannya, siap untuk menanggapi serangan wanita gemuk itu kapan saja. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menghindari pertempuran hari ini. Wanita gemuk itu menatap Chen Ping, senyum kejam tersungging di bibirnya. "Bukankah kau banyak bicara tadi? Kenapa kau diam saja, murid sekte pedang, saudara Zhao Tianyi? Di hadapanku, mereka semua tak berguna. Apa kau siap membayarnya dengan nyawamu?" Dia berjalan menuju Chen Ping selangkah demi selangkah. Aura di tubuhnya menjadi semakin kuat, dan udara di seluruh aula tampak membeku, membuatnya sulit bernapas. Para biksu di sekitar menahan napas, menyaksikan adegan menegangkan ini, bertanya-tanya apakah Chen Ping dan dua lainnya dapat lolos dari bencana ini. Sosok wanita gemuk itu mendekat bagai hantu, membawa serta tekanan dahsyat dari tingkat ketujuh alam abadi bumi. Udara seakan terhimpit oleh serangannya, menimbulkan suara rintihan. Telapak tangannya yang gemuk berubah menjadi seukuran kipas daun palem, dan ia langsung menghantam pintu Chen Ping dengan angin yang mencurigakan. Gerakannya sederhana dan langsung, tetapi mengandung kekuatan yang sangat besar yang cukup untuk menghancurkan emas dan batu. Pengadilan kematian, mata Chen Ping bersinar dengan cahaya dingin, dan kekuatan spiritual di tubuhnya mulai beredar tanpa hambatan, dan aura tingkat ketujuh dari alam abadi tersebar tiba-tiba naik. Dia tahu bahwa jurang pemisah antara kedua belah pihak itu sangat besar, tetapi saat ini dia tidak bisa mundur lagi, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Pedang pembunuh naga diayunkan, dan cahaya pedang yang menyilaukan menyambar bagaikan meteor yang menembus kegelapan, menebas telapak tangan raksasa wanita gemuk itu. Pedang ini memadatkan seluruh energi dan semangatnya. Pedang itu tajam dan membawa tekad yang tak terhentikan. Seekor semut mencoba mengguncang pohon. Wanita gemuk itu mengangkat sedikit rasa jijik di sudut mulutnya.
dan telapak tangannya yang sebesar kipas palem tidak mengelak atau menghindar, melainkan menamparkan langsung ke arah cahaya pedang. Pedang dan telapak tangan saling beradu, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Hembusan angin kencang menyebar dari mereka berdua. Para biksu yang mengawasi mereka semua berubah warna dan buru-buru menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk melawan. Beberapa biksu dengan kultivasi yang lebih rendah bahkan terkejut dan mundur berulang kali, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Chen Ping hanya merasakan kekuatan dahsyat bagaikan gelombang pasang yang datang dari pedangnya, lengannya langsung mati rasa, buku-buku jarinya retak, dan darah mengucur deras. Ia merasa seperti ditabrak monster berkecepatan tinggi. Ia mundur puluhan langkah sebelum akhirnya nyaris tak bisa menyeimbangkan diri. Tenggorokannya terasa amis dan manis, dan ia hampir muntah darah, tetapi ia terpaksa menelannya kembali. Hanya itu yang dapat kamu lakukan? Wanita gemuk itu mencibir dan melanjutkan serangannya. Dengan sekejap, ia mendekati Chen Ping lagi. Telapak tangannya yang lain menyapu dengan suara siulan, berniat membunuh Chen Ping dengan satu pukulan. Para pendeta di sekitar berseru, "Sudah berakhir, pemuda ini dalam masalah. Bagaimana mungkin kekuatan tingkat ketujuh alam abadi bumi dapat dilawan oleh alam abadi tersebar? Sayang sekali, tulangnya memang kuat, tapi kekuatannya jauh tertinggal." Hu Mazi begitu cemas hingga matanya memerah. Ia ingin maju untuk membantu, tetapi dihentikan oleh beberapa penjaga dari gedung informasi. Ia hanya bisa menyaksikan telapak tangan besar wanita gemuk itu hendak mendarat di Chen Ping, dan meraung cemas. Pada saat kritis ini, kilatan kegilaan melintas di mata Chen Ping. Alih-alih mundur, ia malah maju dan memutar tubuhnya dengan paksa untuk menghindari titik-titik vital. Pada saat yang sama, pedang pembunuh naga di tangannya menusuk ketiak wanita gemuk itu dengan sudut yang luar biasa, bagaikan ular yang keluar dari gua. Pedang ini sangat licik, dan dia bersedia menerima pukulan dari lawan demi melukai musuh. Wanita gemuk itu jelas tidak menyangka Chen Ping begitu ganas. Sedikit kejutan melintas di matanya, ia ingin menangkis dengan telapak tangannya. Tetapi sudah terlambat, jadi ia hanya bisa memutar tubuhnya dengan paksa. Pedang itu berkilat, dan meski tidak mengenai titik vital, namun tetap saja membuat luka yang dalam pada lengan wanita gemuk itu, dan darah langsung mengucur deras. Pengadilan kematian, wanita gemuk itu murka. Seorang kultivator kecil tingkat 7 di alam abadi yang terpencar tidak hanya menerima dua serangannya, tetapi juga melukainya, sungguh memalukan dan terhina. Ia meraung marah, dan serangannya semakin ganas. Telapak tangannya beterbangan, menghalangi semua jalur pelarian Chen Ping. Setiap pukulan membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Chen Ping menggertakkan giginya dan, mengandalkan gerakan tubuhnya yang indah dan tekad yang kuat, berjuang untuk bertahan melawan serangan ganas wanita gemuk itu. Luka-luka baru terus bermunculan di sekujur tubuhnya, darah membasahi pakaiannya, dan dia tampak menyedihkan, tetapi matanya semakin bersinar, dengan cahaya semangat yang gigih dan tidak pernah menyerah. Suara benturan senjata tak henti-hentinya, setiap kali terjadi benturan, darah Chen Ping akan mengalir deras dan luka-lukanya semakin parah, tetapi ia selalu dapat menemukan secercah harapan dalam situasi putus asa dan bertahan. 1, 2, 3, 10 gerakan, Chen Ping benar-benar berhasil bertahan selama 10 gerakan dari wanita gemuk itu. Hasil ini mengejutkan semua orang, termasuk para penjaga di gedung informasi. Tak seorang pun dari mereka menyangka seorang kultivator tingkat ketujuh di alam abadi yang tersebar bisa bertahan begitu lama melawan seorang pemilik bangunan tingkat ketujuh di alam abadi duniawi. Ini di luar pemahaman mereka. Bagaimana ini mungkin?
Seorang prajurit alam abadi tersebar tingkat 7 bisa melawan prajurit alam abadi bumi tingkat 7 selama 10 jurus tanpa terkalahkan. Anak ini monster. Mengerikan, dengan ketangguhan dan kekuatan tempur seperti itu, masa depannya tak terbatas. Diskusi di sekitar semakin keras, dan mata yang memandang Chen Ping penuh dengan keterkejutan dan kekaguman. Langkah ke-11, telapak tangan raksasa wanita gemuk itu akhirnya berhasil menembus pertahanan Chen Ping dan menghantam dadanya dengan keras. Chen Ping terpukul keras dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Tubuhnya terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam dinding dengan keras, dan jatuh terguling. Tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati. Saudara Chen, mata Hu masih memerah dan ia menjerit pilu. Ia berusaha mati-matian untuk bergegas, tetapi ditahan oleh para penjaga. Wanita gemuk itu terengah-engah dan menatap Chen Ping yang tergeletak di tanah, pandangan rumit terpancar di matanya. Ia tak menyangka akan butuh usaha sekuat ini untuk menangkap seorang kultivator alam abadi longgar tingkat 7, dan bahkan ia terluka olehnya. Hal ini membuatnya semakin terlihat buruk rupa. Ia berjalan menuju Chen Ping selangkah demi selangkah, jelas berniat membunuhnya. Pada saat ini, sebuah suara agung terdengar dari luar gedung informasi, berhenti. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat sekelompok biksu berpakaian seragam sekte pedang berjalan cepat, dipimpin oleh Mo Chen. Ling Xue juga mengikutinya. Ketika melihat Chen Ping terbaring di tanah, wajahnya langsung pucat. Mo Chen melirik ke sekeliling dan melihat wanita gemuk yang terluka. Chen Ping tergeletak di tanah, hidup atau matinya tidak diketahui, dan kekacauan di sekitarnya. Tatapannya langsung berubah dingin. Nyonya gemuk OP, sungguh kehadiran yang agung. Suara Mo Chen tenang, namun mengandung tekanan yang tak terbantahkan. Bagaimana mungkin seorang murid sekte pedang diperlakukan seperti ini di gedung informasimu? Ketika wanita gemuk itu melihat Mo Chen, ekspresinya sedikit berubah. Tentu saja dia pernah mendengar tentang reputasi Mo Chen. Dia adalah salah satu master teratas sekte pedang dan kekuatannya tak terduga. Meskipun mereka berdua berada di alam abadi bumi, dia tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkannya. Akan tetapi, dia berada dalam posisi unggul saat itu dan tentu saja tidak akan menunjukkan kelemahan. Rekan Taois Mo Chen, muridmu melakukan pembunuhan di gedung informasiku. Apa salahnya aku memberinya pelajaran? Tanya wanita gemuk itu dingin. Pembunuhan? Mo Chen mendengus dingin. Kurasa pasti ada alasannya. Meskipun muridku masih muda, dia bukan tipe orang yang tega membunuh orang tak bersalah. Kurasa lebih baik lupakan saja masalah ini. Sekte pedangku bersedia mengganti rugi atas hilangnya gedung informasi milikmu. Bagaimana kalau 10.000 batu abadi? Dia tidak ingin mempermasalahkannya. Lagi pula, ini gedung informasi, bukan wilayah sekte pedang. Mendengar ini, wanita gemuk itu mengangkat bibirnya dengan nada mengejek. Rekan Taois Mo Chen, apa kau memperlakukan pengemis seperti ini? Gedung informasiku kehilangan bukan hanya seorang pelayan, tapi juga reputasi kami. 10.000 batu abadi. Tidak cukup. Berapa banyak yang diinginkan tuan rumah? Mo Chen bertanya dengan sabar. 1 juta batu abadi, pinta wanita singa gemuk itu. Lagi pula, kalau anak ini bersujud dan mengakui kesalahannya, aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawanya. Kau bertindak keterlaluan. Ling Xue tak dapat menahan diri untuk berteriak dengan marah. Chen Ping dipukuli seperti ini, tetapi wanita gemuk itu masih membuat tuntutan yang berlebihan. Ekspresi Mo Chen menjadi gelap. Apakah OP bertekad untuk menjadi musuh sekte pedang? Jadi kenapa kalau kita musuh? Wanita gemuk itu tak kenal takut. Rekan Taois Mo Chen, jangan berpikir bahwa hanya karena sekte pedangmu terkenal,
gedung informasiku takut padamu. Hari ini, lakukan saja apa yang aku katakan, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Oke, bagus sekali, Mo Chen mengangguk, tatapan tajam terpancar di matanya. Karena tuan rumah tidak mau memberiku wajah seperti ini, maka aku hanya bisa meminta saranmu. Sebelum Mo Chen selesai berbicara, ia bergerak, sosoknya melesat, dan aura yang bahkan lebih kuat daripada aura wanita gemuk itu menyebar. Di tangannya, sebuah pedang panjang kuno muncul. Dengan kilatan cahaya pedang, pedang itu menusuk wanita gemuk itu dengan momentum yang dahsyat. Ayo, melihat hal itu, wanita gemuk itu berhenti bicara omong kosong dan melambaikan telapak tangannya yang besar untuk menemuinya. Pedang dan telapak tangan saling beradu, menghasilkan suara benturan yang lebih keras, dan gelombang udara yang dahsyat menyebar lagi. Kali ini, banyak biksu dengan kultivasi yang lebih lemah terhempas langsung, dan retakan muncul di dinding gedung informasi. Kedua tuan itu bertarung dalam sekejap. Ilmu pedang Mo Chen sangat indah, terkadang lincah dan anggun, seperti seekor antelop yang menggantungkan tanduknya, tidak meninggalkan jejak. Terkadang ia garang dan mendominasi, bagaikan guntur dan kilat, tak terhentikan. Setiap gerakan pedang mengandung pemahaman mendalam tentang ilmu pedang, yang membuat darah para pengikut sekte pedang di sekitarnya mendidih. Gaya bertarung wanita gemuk itu sangat kuat dan bertenaga. Dengan kultivasinya di alam abadi bumi dan tubuhnya yang kuat, ia mampu menangkis jurus pedang Mo Chen. Setiap serangannya dipenuhi dengan kekuatan luar biasa, yang menyebabkan udara bergetar. Kedua pria itu bertarung bolak-balik hingga langit menjadi gelap dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Cahaya pedang dan bayangan telapak tangan saling bertautan, gemuruhnya tak berujung, meja, kursi, dan bangku di gedung informasi hancur berkeping-keping, dinding runtuh, dan seluruh gedung informasi runtuh. Para pendeta di sekitar sudah mundur keluar dan menyaksikan pertarungan antara para guru besar ini dari jauh, dengan ekspresi terkejut yang tergambar jelas di wajah mereka. Ya ampun! Apa ini pertarungan antar penguasa alam abadi bumi? Mengerikan sekali. Senior Mo Chen memang pantas menyandang reputasinya. Ilmu pedangnya sungguh luar biasa. Wanita gemuk itu juga bukan orang biasa. Kekuatan fisiknya sungguh luar biasa. Dia mampu menahan jurus pedang senior Mo Chen tanpa masalah. Pertarungan itu berlangsung lama. Seperti yang dikabarkan dunia luar. Keduanya bertarung selama 300 ronde. Setelah 300 ronde, keduanya kehabisan napas dan mengalami luka di tubuh. Pakaian Mo Chen robek di beberapa tempat oleh angin telapak tangan wanita gemuk itu, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Kondisi perempuan gemuk itu juga tidak jauh lebih baik. Pedang itu telah melukai beberapa bagian tubuhnya yang cukup dalam hingga tulangnya terlihat. Ia mengalami pendarahan hebat dan napasnya agak tersengal-sengal. Jelas saja, keduanya menghabiskan banyak energi dalam pertarungan ini. Mo Chen, kekuatanmu hanya segini. Wanita gemuk itu terengah-engah, tetapi matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Hari ini, biarkan aku merasakan kekuatan sejati sekte pedangmu. Setelah mengatakan ini, auranya melonjak lagi, dan jelaslah bahwa dia akan menggunakan keahliannya yang paling kuat. Wajah Mo Chen serius, dia tahu bahwa dia akan mencapai batasnya. Tubuh wanita gemuk itu terlalu kuat, meskipun ilmu pedangnya sangat hebat, hampir mustahil baginya untuk mengalahkannya sepenuhnya. Lakukan jurus terakhirku, tarian setan darah, wanita gemuk itu meraung, dan darah yang mengalir dari luka di tubuhnya mulai mendidih, berputar-putar di sekujur tubuhnya, membentuk aliran udara berwarna darah. Tubuhnya tampaknya juga membesar, menjadi lebih mengerikan. Tidak bagus, Mo Chen ketakutan,
Ia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam gerakan ini dan tak berani gegabah. Ia memusatkan seluruh kekuatan spiritualnya pada pedang panjang itu dan berteriak pelan. Metode rahasia Sekte Pedang. Semua pedang kembali ke sekte. Dalam sekejap, energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya dan berkumpul di udara untuk membentuk bayangan pedang besar, yang menebas ke arah wanita gemuk dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Aliran udara berwarna darah bertabrakan dengan bayangan pedang besar. Raungan yang memekakkan telinga terdengar, dan seluruh kota pedang suci tampak bergetar. Badai energi dahsyat menyebar, meratakan gedung informasi hingga rata dengan tanah, bangunan-bangunan di sekitarnya juga terdampak, dan banyak yang runtuh. Udara dipenuhi asap dan debu, menghalangi pandangan semua orang. Para pendeta di sekitar menahan napas dan menatap lekat-lekat ke tengah asap, ingin mengetahui hasil duel yang menggemparkan ini. Setelah waktu yang lama, asap dan debu berangsur-angsur menghilang. Di lapangan, Mo Chen dan Fatih muncul di depan semua orang lagi. Mo Chen bersandar pada pedang panjang, wajahnya sepucat kertas. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya, dan napasnya sangat lemah. Jelas bahwa ia terluka parah dan telah kehilangan efektivitas tempurnya.